Materi pembelajaran matematika. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada materi pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang pecahan. Oke, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikatnya transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Oke, yang pertama kita perlu mengenal pembilang dan penyebut pada pecahan. Jadi contoh pecahan seperti ini, A per B. A ini merupakan pembilang, sedangkan B itu merupakan penyebut. Ya, jadi setiap bilangan yang berada di bagian atas lambang per ini adalah pembilang, sedangkan yang berada di bawah lambang per adalah penyebut. Ya. Dan penyebut itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi dia tidak boleh sama dengan 0. Oke. Contohnya bilangan 4 per 8. Yang menjadi pembilang adalah 4 dan yang menjadi penyebut adalah 8. Oke, yang berikut cara menuliskan bilangan pecahan ya. Oke, bilangan 4 per 8 ini juga dapat dituliskan seperti ini, 4 dibagi 8 ya. Jadi tanda ini adalah tanda pembagian. Simbol per ini juga menunjukkan sifat dari pembagian itu sendiri. Jadi 4 per 8 sama dengan 4 bagi 8. Bisa dituliskan dengan cara seperti ini. Oke, yang berikut kita menentukan pecahan yang senilai. Jadi perlu diketahui, pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang atau penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi perlu diingat bahwa bilangan yang dikalikan bukanlah 0, sebab 0 per 0 tidak terhingga ya. Jadi kita tidak boleh mengalikan atau membagi dengan bilangan 0 ya. Contohnya seperti ini, bilangan 4 per 8 ini ya, jika dikalikan dengan 2 ya, dikalikan dengan 2 hasilnya seperti ini ya. 4 kali 2 itu sama dengan 8, 8 kali 2 ini sama dengan 16 ya. Nah, jika dibagikan juga dia tetap akan berhasilnya sama ya. 8 bagi 2 contoh akan menjadi 4, 16 bagi 2 sama dengan 8. Dari kedua bilangan tersebut ya, bilangan pembilang 4, penyebut 8 ini dikategorikan ke dalam bilangan bulat genap ya. 4 dan 8 ini adalah bilangan genap. Jadi kita kali atau dibagikan juga dengan bilangan yang genap ya. Kalau bilangan ganjil dikali atau dibagi juga dengan bilangan yang ganjil seperti itu ya. Oke, yang berikut kita menentukan bentuk pecahan dari gambar ya. Ya, contoh gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Gambar persegi panjang dengan jumlah kotak ada 5 seperti ini. Kemudian yang diarsir atau diwarnai itu ada 2. Nah, untuk menentukan nilai pecahan dari gambar tersebut, yang pertama kita perlu perhatikan adalah
bagian gambar yang diwarnai atau yang diarsir. Itu akan menjadi pembilang ya. Jadi pembilangnya adalah 2 per ya, 2 ini dapat dari 2 bagian dalam gambar yang diwarnai atau diarsir. Penyebutnya adalah jumlah keseluruhan dari gambar itu ya. Jadi ada berapa kotak ya, ada 5 kotak ya, ada 1 2 3 4 5. Jadi penyebutnya adalah 5. Jadi 2 per 5. 2 ini 2 gambar yang diarsir atau diwarnai, sedangkan 5 adalah jumlah keseluruhan kotak pada gambar ya. Materi berikutnya adalah menyederhanakan pecahan ya. Jadi contoh 4 per 8 tadi ini kita sederhanakan ya. Dari kata sederhana berarti menjadi lebih kecil, lebih simpel, lebih mudah ya. Jadi menggunakan kata sederhana ini, pecahan tersebut kita bagi ya. Kita mengecilkan pecahan tersebut. Jadi 4 per 8, kita perlu mengetahui 4 adalah bilangan bulat genap ya, 8 juga bilangan bulat genap. Jadi kita perlu membaginya juga dengan bilangan yang genap. Oke, caranya seperti ini. 4 per 8. Oke, caranya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Per di sini. Kemudian kita bagi dengan bilangan genap ya. Yang lebih kecil dari 4 itu adalah 2. Contohnya seperti itu. 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, 2 per 4. 2 per 4 ini masih bisa dibagi ya. Jadi 2 dibagi dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, 1 per 2 ini tidak bisa lagi dibagi ya. Jadi bilangan itu tidak bisa lagi dibagi ya. Pecahan paling kecil itu adalah 1 per 2. Jadi bilangan 4 per 8, pecahan yang paling terkecil atau tersederhananya adalah 1 per 2 ya, seperti itu. Ya, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian mempelajari hal baru hari ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Sorry ass DJ.